Ya, kali ini saya akan belajar kembali naik sepeda. Yang pertama adalah saya tutup dulu. Iya, standarnya menggunakan kaki kanan saya, kaki kanan yang lemah ya. Kemudian saya naik, iya ke sadel. Nah, sadel memang cukup tinggi sih. Hati-hati. Saya taruh telapak kaki saya di pedal karena memang telapak kaki saya masih kebas dan saya masih menumpu di kaki yang kiri yang kuat. Nah, sekarang baru deh mulai mengayuh. Iya, dengan diawali ayuhan dari kaki yang lemah, kaki kanan saya. Nah, itu terdengar cucu saya, Misael, mengkhawatirkan Mbah Kumnya ada apa-apa. Tuh, cucu saya masih kecil lebih mengerti dia. Mbah Kum, hati-hati. Iya, saya memastikan bahwa kaki kanan lemah saya tetap menempel di pedal. Tuh, sampai kameranya sama dia digoyang-goyang. Iya. Ya, Bapak Ibu stroker, para subscriber dan viewer dari Stroker Harus Bahagia, selamat pagi. Saya berharap semuanya Bapak Ibu dalam kondisi tubuh yang prima, sehat, dan tetap semangat menuju pulihnya. Ya Bapak Ibu, tadi saya sudah latihan pemanasan, terus kemudian saya juga berlatih naik sepeda. Saya baru 2 hari ini saya melatih dan memberanikan diri untuk saya goes lagi, berani untuk naik sepeda. Sekalipun tadi teman-teman goes saya juga mereka mengkhawatirkan saya, katanya lebih baik pakai sepeda ini dulu Pak De, sepeda statis. Tapi saya pikir saya ada 2 sepeda seli, saya gunakan sepeda yang biasa saya gunakan nih, sepeda si merah orang bilang. Saya lebih suka pakai sepeda ini. Waktu sehat saya senang pakai sepeda ini untuk jalan di dalam kota, dari Depok ke waktu itu ke Sunda Kelapa, ke Monas, atau keliling kota ke Jakarta. Pulang pergi sekitar ya 60 kilo ya, 60 kiloan lebih lah saya keliling pakai sepeda ini. Dan kalau saya pakai MTB, saya pakai pelek 27, sepeda itu saya biasa main dulu waktu masih sehat. Saya masih bisa keluar kota, masih ke Puncak, saya masih ke Hambalang, saya masih ke Pangbabon di daerah Bogor. Saya masih senang dulu jalan. Saya memang suka bersepeda dengan teman-teman. Sampai saya kalau naik sepeda itu bukannya sepeda yang saya naikin, sampai sepeda saya harus panggul karena saya harus naik bukit yang berbatu-batu, dan itu tidak bisa kita naik sepeda, jadi sepeda harus dipanggul naik ke atas. Itulah kenangan yang indah lah waktu suka bersepeda. Ya Bapak Ibu, sekarang saya pasca stroke tepat hari ini 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan. Tadi pagi ada yang bertanya kepada saya, Mas Agus kalau nggak salah dari Purwokerto. Beliau langsung bertanya, Pak Andreas gimana cara berlatih untuk saya bisa meluruskan tangan, ya meluruskan tangan dan mengaktifkan jari-jari yang lemah seperti ini. Ya tadi juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ya di menit-menit sebelumnya. Nah ini saya berlatih
meluruskan. Nah, waktu saya kena, Mas Agus, saya bisa jawab dari konten saya ini. Saya dulu ini saya selalu pijat ini. Jari-jari saya bantu dengan tangan yang kuat ini membantu untuk memijat nih, mengurut. Nah, kok bisa sih memang mengurutnya dari bawah ke atas lebih enak. Nah, ya, satu-satu ya, satu-satu dari bawah ke atas lebih. Ya, 5 kali, jadi bantu begitu. Jadi saya sekali lagi saya cerita, mungkin kalau saya sambil nonton TV atau mungkin saya lagi pop atau lagi mana, saya selalu ini tangan saya luruskan. Memang dulu tangan saya juga begini, Bapak Ibu. Untuk mengangkat juga begini. Dulu begini. Jadi dada yang ikut naik gitu. Ini enggak satu bulan pasca stroke, 1 bulan 2 bulan saya masih begini. Tapi saya latih. Ini yang pertama, jari saya berusaha buka dan saya pakai, ada bola ya, saya biasa pakai bola yang tajam itu, dan ada yang bulat saya latihan. Ya, tapi memang terus terang para stroker kita berbeda-beda ya, stroke ini ya. Perbedaannya adalah di mana misalkan yang teman-teman iskemik, penyumbatannya ada di mana dan berapa titik. Terus seperti saya yang hemoragik, pecah pembuluh darah, besarnya berapa, letaknya posisi di mana, pendarahannya berapa, berapa luasnya, itu sangat mempengaruhi. Kebetulan saya ada di 8,75, 9 mili lah saya ada di pecah pembuluh sebelah kiri sehingga kanan saya yang lemah. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi saya tidak bisa menyamakan teman-teman stroker ya. Wah, dalam waktu 3 bulan, 6 bulan Bapak ini nggak bisa, saya nggak bisa menyamakan. Tapi setidaknya sebagai seorang stroker harus berusaha, berikhtiar istilahnya ya, berdoa dan berusaha ya Bapak Ibu ya untuk menjemput pulihnya. Ya, ini. Jadi ya, seperti itu Pak Bu. Nah, terus Mas Agus juga bertanya, bagaimana apakah saya sudah bisa menulis? Untuk menulis saya sudah bisa, tapi untuk satu baris saja juga sudah capek sebetulnya nulis. Nulisnya juga masih kayak jadi acak-adul ya, masih. Memang saya terus terang, saya untuk okupasi penulis saya jarang berlatih ya Bapak Ibu ya. Untuk tanda tangan saya juga harus mengukir. Tanda tangan saya mengukir. Ya, saya harus mengukir baru bisa ya, setidaknya garisnya, tarikannya itu sama dengan tanda tangan waktu saya masih sehat. Jadi itu saja pengalaman saya pasca stroke di usia 15 bulan ini, dan saya terus berjuang, saya terus berlatih ya Bapak Ibu ya. Sekalipun kita para stroker naik turun, tidak bisa dibilang wah semakin bagus, tapi naik turun ya tergantung kepada mood kita, kadang-kadang kepada mood, terus kepada perasaan ya mood ya. Lagi cuaca juga, cuaca pikiran juga. Nah, makanya itu diingatkan kembali bahwa kita pasca stroke harus betul-betul menjaga pola pikiran yang lebih tenang, lebih santai, enjoy. Jangan jangan berpikir yang macam-macam, berpikir yang penuh kekhawatiran, marah itu sangat berpengaruh. Mood hilang, marah, sangat berpengaruh. Itu akan membuat saraf memerintahkan otot kita untuk malas berlatih. Itu betul. Juga rasa takut juga itu mempengaruhi otot untuk kaku, nggak mau berlatih. Benar Bapak Ibu. Jadi juga
satu lagi saya pesankan juga ada pengalaman dari rekan kita yang dia melihat ini kolam renang kok kayak enak banget kolam renang, orang-orang lain terjun nggak masalah. Akhirnya dalam kondisi dia pasca stroke dia nekat untuk jebur karena dia memang mungkin waktu masih sehatnya memang seneng berenang, dia nekat jebur dan waktu jebur ternyata dia bilang saya tenggelam Pak. Untung dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Ya kaget juga sebenarnya, yang membantu juga kaget karena bapak ini dia seorang pasca stroke. Nah setelah hari itu mungkin waktu seminggu dia masih berpikir kenceng dan dia akhirnya malah jadi lemah dan dia merasa otot-otot kaku karena dia stres ya. Merasa terpikir, terbayang waktu hal itu terjadi sehingga betul-betul mempengaruhi aktivitas, mempengaruhi otot dia karena diperintahkan oleh saraf. Jadi ototnya kaku semuanya untuk bergerak. Jadi memang betul-betul Bapak Ibu tadi para stroker tadi sudah saya ingatkan kembali, kita harus juga jangan terlalu nekat, kita harus nekat terukur ya Bapak Ibu ya. Awalnya saya juga 6 bulan, 10 bulan saya mau coba sepeda juga saya belum coba. Waktu baru pegang pedal juga, wah kayaknya belum bisa, saya nggak bisa. Saya belum bisa mengukur, saya belum bisa. Tapi 2 hari yang lalu saya sudah memberanikan diri untuk saya harus bisa dan ternyata saya bisa. Dan saya tetap harus hati-hati. Karena saya merasakan sendiri waktu saya menanjak sedikit itu kaki ini merasa berat sekali. Ya, jadi itu pesan dari saya, Bapak Ibu para stroker harus bahagia, harus tetap semangat, tetap terus berlatih, jangan jemu-jemu, dan yang pasti buat pikiran Anda tenang dan enjoy, agar ototnya juga enjoy untuk bisa menggerakkan tubuh kita yang lemah. Oke, stroker harus bahagia. Salam. Puji Tuhan.